Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari Abu Nawas menerima undangan dari seorang saudagar kaya di kota sebelah. Untuk sampai ke sana, ia harus melewati sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan keramat. Orang-orang di desa sudah memperingatkannya bahwa banyak yang pernah tersesat di sana dan tidak pernah kembali lagi. Namun seperti biasa, Abu Nawas dengan santai berkata, "Apalah artinya hutan keramat bagi orang sekeren aku? Bahkan setan pun mungkin akan meminta tanda tanganku." Dengan keyakinan penuh, ia pun memasuki hutan. Awalnya semua berjalan lancar. Ia bernyanyi kecil, menikmati angin yang sejuk dan kicauan burung. Namun semakin ia jauh melangkah, pohon-pohon tampak semakin besar dan menyeramkan. Jalan setapak yang ia lalui tiba-tiba menghilang, digantikan oleh semak belukar yang lebat. Saat mencari jalan keluar, Abu Nawas bertemu dengan seorang pria tua berjanggut panjang yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. "Siapa kau orang asing? Berani-beraninya kau masuk hutan ini tanpa izin," kata pria itu dengan suara berat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Maafkan saya Pak Janggut Panjang, saya hanya seorang musafir yang tersesat. Tapi kalau Anda mau, saya bisa jadi tamu kehormatan Anda." Pria tua itu tertawa kecil. "Hutan ini bukan tempat untuk bercanda. Kau harus membuktikan keberanianmu, atau tidak akan bisa keluar dari sini." Pria tua itu membawa Abu Nawas ke sebuah tempat terbuka. Di sana bayangan aneh muncul di tanah, menari-nari tanpa ada orang yang bergerak. "Kalau kau bisa menari lebih baik dari bayangan ini, aku akan membiarkanmu lewat," kata pria itu. Abu Nawas memutar otak. Ia lalu mengeluarkan sehelai kain dari kantongnya dan mulai menari sambil melambai-lambaikan kain itu. Gerakannya sangat aneh, seperti ikan yang melompat dari air. Pria tua itu heran. "Apa yang kau lakukan? Itu bukan menari, itu seperti kau sedang kesurupan." Abu Nawas tertawa. "Ini seni kontemporer, Pak Tua. Kalau bayangan itu bisa menari bebas, kenapa saya tidak?" Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat patung-patung menyeramkan yang tampak seperti manusia nyata. Pria tua itu berkata, "Salah satu dari mereka adalah manusia hidup yang terjebak kutukan. Temukan dia jika kau ingin keluar." Abu Nawas mendekati setiap patung dan berkata, "Hei, siapa yang ingin bebas? Angkat tangan sekarang juga." Semua patung diam, kecuali satu yang refleks mengangkat tangannya. Ternyata dia adalah manusia yang terkutuk. Abu Nawas tertawa. "Lihat, saya bahkan bisa membuat patung angkat tangan. Sekarang, biarkan saya lewat." Pria itu terkejut dengan kecerdikan Abu Nawas, dan akhirnya mengizinkannya untuk pergi. Setelah melalui berbagai tantangan, Abu Nawas akhirnya menemukan jalan keluar. Saat tiba di kota, ia menceritakan pengalamannya kepada saudagar dan warga setempat. "Jadi, apa pelajaran dari perjalananmu di hutan keramat?" tanya salah satu warga. Abu Nawas tersenyum lebar. "Pelajarannya adalah, kalau kau tersesat, bawa otak dan keberanianmu, bukan cuma bekal makanan." Semua orang tertawa dan Abu Nawas pun menikmati jamuan di rumah saudagar dengan penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk di warung kopi favoritnya, menikmati segelas teh sambil mendengar cerita orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba seorang ulama terkenal dari negeri tetangga datang menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Abu Nawas, aku dengar kau orang yang pandai," kata ulama itu dengan nada menantang. "Bagaimana jika kita berdebat soal agama, terutama tentang kitab Injil?" Abu Nawas tersenyum sedikit terkejut, tapi ia tidak pernah menolak tantangan, apalagi yang menghibur. "Baiklah, tapi apakah kita bisa melakukannya dengan cara yang santai dan tidak terlalu serius?" Ulama itu menyetujui syarat tersebut. "Baik Abu Nawas, pertanyaanku sederhana. Apakah kau tahu apa yang tertulis dalam kitab Injil?" Abu Nawas mengusap janggutnya berpikir sejenak. "Aku tahu ada banyak hal yang tertulis di dalamnya.
Tapi menurutku yang paling penting adalah pesan-pesan tentang kasih dan perdamaian. Ulama itu tersenyum sinis. Abu Nawas, kau licik sekali. Itu jawaban umum. Aku ingin tahu sesuatu yang lebih mendalam. Bisakah kau menyebutkan satu ayat saja dari kitab Injil? Abu Nawas mengerutkan dahi, lalu dengan santai berkata, "Baiklah, tapi kita harus adil. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, biarkan aku bertanya satu hal padamu." Ulama itu menyetujui tantangan balik tersebut. "Silakan Abu Nawas." Abu Nawas kemudian berkata, "Kau tentu tahu bahwa kitab Injil ditulis dalam bahasa Aram, Ibrani, dan Yunani kan? Jadi, tolong sebutkan satu ayat dari kitab Injil dalam bahasa aslinya." Ulama itu terdiam sejenak lalu berkata, "Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak fasih dalam bahasa-bahasa itu." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, kau bertanyaku soal kitab Injil, tapi kau sendiri tidak bisa menyebutkan satu ayat dalam bahasa aslinya. Jadi, bagaimana kita bisa berdebat soal sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya?" Ulama itu terperangah, sementara orang-orang di warung mulai tertawa mendengar kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu pun tersenyum kecut, tahu bahwa ia kalah dalam perdebatan yang tampaknya sederhana, tapi penuh kelicikan. "Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini," kata ulama itu dengan nada mengakui. Abu Nawas pun mengangkat gelas tehnya dan berkata, "Tidak ada pemenang atau pecundang di sini saudaraku. Yang penting adalah kita semua belajar sesuatu dan tetap saling menghormati." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa lelah dengan berbagai perkara di kerajaannya, mulai dari kasus yang kecil hingga kasus yang besar. Raja memutuskan menunjuk Abu Nawas menjadi hakim untuk mengadili berbagai kasus yang sulit. Ketika Abu Nawas baru duduk di kursi hakim, datanglah dua perkara yang berbeda. Yang pertama adalah seorang pemuda miskin yang tertangkap karena mencuri sandal di masjid. Yang kedua adalah seorang pejabat kerajaan yang tertangkap melakukan korupsi uang rakyat dalam jumlah yang besar. Raja dan seluruh rakyat berkumpul di ruang persidangan karena penasaran bagaimana Abu Nawas akan mengadili kedua kasus tersebut. Sidang pertama, maling sandal. Abu Nawas menatap pemuda miskin itu dan bertanya, "Mengapa kau mencuri sandal di masjid?" Pemuda itu menunduk malu dan menjawab, "Maaf Tuan Hakim, saya mencuri sandal karena saya tidak punya sandal untuk pulang, dan saya takut berjalan di jalanan berbatu tanpa alas kaki." Abu Nawas mengangguk lalu berkata, "Baiklah, karena kau hanya mencuri sepasang sandal dan mengakuinya dengan jujur, hukumannya adalah kau harus menyapu halaman masjid selama seminggu penuh." Pemuda itu lega dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sidang perkara koruptor. Setelah itu, giliran pejabat korup yang maju ke depan. Ia terlihat tenang dan penuh percaya diri. Abu Nawas menatapnya tajam dan bertanya, "Mengapa kau mencuri uang rakyat?" Pejabat itu tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak mencuri Tuan Hakim. Saya hanya memanfaatkan peluang dan kebetulan uangnya sangat banyak. Jadi saya ambil sedikit untuk diri sendiri." Abu Nawas menghela napas panjang lalu berkata, "Baiklah, karena kau mengambil uang rakyat dengan alasan memanfaatkan peluang, aku akan memberikan hukuman yang sesuai. Kau akan dilempar ke kandang singa yang sedang lapar. Tapi jangan khawatir, aku hanya akan melepaskan satu singa, karena kebetulan aku juga ingin memanfaatkan peluang." Mendengar itu, pejabat korup langsung gemetar ketakutan. "Ampun Tuan Hakim, jangan lempar saya ke kandang singa, saya mengaku salah." Raja dan seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memberikan hukuman yang tepat. Akhirnya pejabat itu dihukum bekerja di ladang kerajaan tanpa gaji sampai ia mengembalikan semua uang yang telah ia curi. Abu Nawas berhasil menyelesaikan kedua perkara dengan adil dan bijak. Raja Harun al-Rasyid pun berkata, "Abu Nawas, kau memang hakim yang luar biasa. Hukum sandal dan koruptor tidak boleh sama, karena mencuri sandal hanya menyakiti satu orang.
sedangkan mencuri uang rakyat menyengsarakan banyak orang. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Benar, Baginda. Adil itu bukan berarti semua mendapat hukuman yang sama, tapi yang bersalah mendapat hukuman yang sesuai." Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah pasar kota, sekelompok ateis sombong sedang berkumpul. Mereka gemar berdebat dan merendahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat itu Abu Nawas lewat, dan para ateis memutuskan untuk menantangnya. "Hai Abu Nawas," teriak salah satu dari mereka. "Kami dengar kau pintar dan suka menjawab pertanyaan sulit. Beranikah kau berdebat dengan kami?" Abu Nawas yang dikenal cerdas dan humoris tersenyum santai. "Tentu saja, tapi aku punya satu syarat." "Apa itu?" tanya salah satu ateis dengan nada menantang. "Setiap pertanyaan yang kalian ajukan, aku akan menjawab. Tapi setelah aku menjawab, aku juga berhak mengajukan pertanyaan kepada kalian. Setuju?" Kelompok ateis itu tertawa, merasa yakin akan menang. "Setuju." Ateis pertama bertanya, "Jika Tuhan itu ada, mengapa dia tidak terlihat oleh kita?" Abu Nawas mengangguk. "Pertanyaan yang bagus. Aku ingin balik bertanya, apakah kalian punya akal?" "Tentu saja kami punya akal," jawab ateis itu dengan bangga. Abu Nawas tersenyum. "Lalu, bisakah aku melihat akal kalian?" Ateis itu terdiam, sementara yang lain mulai saling berbisik. Kini giliran Abu Nawas bertanya, "Kalau kalian tidak percaya pada Tuhan, siapa yang menciptakan dunia ini?" Ateis kedua menjawab dengan angkuh, "Dunia ini terbentuk secara kebetulan. Semua ini hanyalah hasil evolusi alam tanpa campur tangan Tuhan." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu mengambil sebongkah tanah dan mulai menggulungnya seperti bola. "Apakah kalian percaya bahwa bola ini bisa berubah menjadi roti tanpa ada yang membuatnya?" "Tentu tidak," jawab mereka serempak. "Kalau begitu, bagaimana mungkin dunia yang jauh lebih kompleks bisa muncul tanpa pencipta?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Para ateis mulai terlihat kebingungan, tapi mereka tidak mau menyerah. Ateis ketiga yang paling sombong maju ke depan. "Baiklah Abu Nawas, kalau Tuhan itu ada, kenapa dia membiarkan orang jahat hidup dan orang baik menderita?" Abu Nawas tersenyum dan mengambil secangkir kopi dari seorang pedagang yang di dekatnya. "Lihat kopi ini. Apakah rasanya manis atau pahit?" "Manis tentu saja," jawab ateis itu bingung. "Bagaimana kau tahu rasanya manis kalau kau tidak pernah merasakan pahit?" tanya Abu Nawas. Ateis itu terdiam, sementara Abu Nawas melanjutkan, "Begitu pula dengan hidup. Kita tidak bisa menghargai kebaikan tanpa memahami apa itu keburukan. Tuhan menciptakan semua hal agar manusia bisa belajar dan memilih jalan yang benar." Orang-orang yang menyaksikan debat itu mulai bersorak, sementara para ateis kehilangan kata-kata. Mereka akhirnya menyerah dan pergi dengan wajah lesu, meninggalkan Abu Nawas yang tetap tersenyum penuh kemenangan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Wajah sang raja tampak serius, tidak seperti biasanya. Abu Nawas yang selalu cerdik sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Abu Nawas," kata raja dengan nada berat, "ada masalah besar. Raja Jin dari Irak telah menantangku untuk sebuah pertarungan. Jika aku tidak mengirimkan seseorang petarung yang hebat, dia akan menghancurkan kerajaanku." Abu Nawas terkejut. "Raja Jin? Astagfirullahaladzim. Kenapa tuanku tidak mengirim pasukan saja?" Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis. "Jin berbeda dengan manusia. Hanya seseorang yang memiliki kecerdikan luar biasa yang bisa mengalahkan mereka. Jadi, aku memilihmu, Abu Nawas." Abu Nawas langsung merasa was-was. Menghadapi jin saja sudah menakutkan, apalagi raja mereka. Tapi karena perintah sang raja, Abu Nawas tidak bisa menolak. Dengan berat hati, ia menerima tantangan tersebut. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dibawa ke padang pasir di perbatasan Irak, tempat di mana Raja Jin menunggu. Begitu Abu Nawas tiba, angin kencang berhembus dan langit menjadi gelap.
Di depan Abu Nawas muncul sosok raksasa setinggi pohon kelapa, bersisik dan bercahaya merah menyala. Dialah Raja Jin Irak. Siapa kau, manusia kecil? Apakah kau yang diutus Raja Harun ar-Rasyid untuk melawanku? Suara Raja Jin menggema seperti guntur di langit. Abu Nawas masih takut mencoba tetap tenang. Betul, aku yang dikirim. Tapi kita tak perlu bertarung dengan kekerasan. Aku menawarkan permainan yang lebih seru. Raja Jin tampak penasaran. Permainan? Apa yang bisa kau tawarkan, manusia lemah? Dengan cepat Abu Nawas berkata, kita bertarung menggunakan kecerdikan. Siapa yang bisa mengalahkan akal orang lain, dia yang menang. Bagaimana? Berani? Raja Jin tertawa keras. Aku suka tantangan. Katakan, apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas memikirkan cara paling aman untuk mengalahkan Raja Jin. Baiklah, begini permainannya. Kau harus berubah menjadi apapun yang kuminta. Dan aku juga akan berubah sesuai permintaanmu. Siapa yang tidak bisa berubah menjadi yang diminta, dia yang kalah. Raja Jin setuju. Kau dulu yang mulai, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, Raja Jin. Aku ingin kau berubah menjadi seekor nyamuk kecil. Raja Jin merasa ini tantangan mudah. Dalam sekejap, tubuh raksasa Raja Jin menyusut, berubah menjadi nyamuk kecil yang berputar-putar di sekitar kepala Abu Nawas. Bagaimana? Lihat, aku bisa, kata Raja Jin, yang kini berbicara dalam suara kecil seperti dengungan nyamuk. Abu Nawas dengan cepat mengayunkan tangannya dan menjepit nyamuk itu dengan jari-jarinya. Nah, sekarang kau tertangkap, kata Abu Nawas sambil tertawa. Raja Jin marah dan segera berubah kembali ke wujud aslinya. Kau licik, Abu Nawas, tapi sekarang giliranku. Aku ingin kau berubah menjadi asap dan lenyap. Abu Nawas mulai panik. Bagaimana caranya berubah menjadi asap? Tapi tiba-tiba dia mendapat ide cerdik. Baiklah, kata Abu Nawas, tapi kau harus tutup matamu dulu, agar kau tidak melihatku berubah menjadi asap. Raja Jin yang tidak curiga menurutinya dan menutup matanya. Dengan cepat Abu Nawas berlari secepat kilat menjauh dari tempat itu, meninggalkan Raja Jin yang menunggu dengan mata tertutup. Setelah beberapa saat, Raja Jin membuka matanya dan terkejut melihat Abu Nawas sudah hilang. Hei, kemana dia? Seru Raja Jin. Dari kejauhan Abu Nawas berteriak, aku sudah berubah menjadi asap dan lenyap, wahai Raja Jin. Raja Jin terperanjat. Apa? Bagaimana mungkin? Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Aku mengakui kekalahanku. Akhirnya Raja Jin mundur dan tidak pernah lagi menantang Raja Harun al-Rasyid. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke istana dengan kemenangan yang gemilang. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikannya yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja kembali merasa bosan dan ingin menghibur dirinya dengan bertanya kepada orang yang paling sering membuatnya bingung. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba di hadapan Raja, sang Raja tersenyum penuh misteri. Abu Nawas, kata Raja, kali ini aku ingin menguji pengetahuanmu tentang sesuatu yang sangat misterius. Katakan padaku, siapakah istri iblis? Abu Nawas terkejut mendengar pertanyaan aneh itu, tapi ia tidak mau menunjukkan kepanikannya. Seperti biasa, ia tersenyum licik dan mulai berpikir cepat. Hamba akan menjawab pertanyaan Baginda, tapi sebelum itu hamba perlu sedikit waktu untuk menyelidikinya, kata Abu Nawas. Raja yang penasaran dan senang dengan tipu daya Abu Nawas mengangguk setuju. Baiklah, aku berikan waktu 3 hari, tapi ingat, jika kau tak bisa menjawabnya, kau akan dihukum. Abu Nawas pun pulang dengan otaknya yang cepat berputar. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang wanita tua yang selalu cerewet di desanya. Wanita itu dikenal suka mengatur-ngatur orang dan membuat orang semua takut padanya.
Lalu tiba-tiba ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. Raja sudah menunggu dengan penuh harap untuk mendengar jawaban aneh tapi menghibur. "Baiklah, Abu Nawas, siapa istri iblis?" tanya raja dengan penuh antusias. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Istri iblis, Baginda, adalah wanita tua di desa kami yang cerewet itu." Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana kau bisa tahu itu?" Abu Nawas menjawab dengan senyum bijaksana, "Karena Baginda, hanya seorang wanita cerewet yang bisa mengendalikan seorang iblis. Bahkan iblis sendiri pun takut padanya." Raja tertawa terpingkal-pingkal dan akhirnya mengampuni Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sore itu cuaca amatlah indah. Awan putih bersih menggantung di cakrawala yang cerah. Warna kemerahan lembayung mewarnai awan, menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Tak terkecuali di dalam istana. Sang Raja Harun al-Rasyid pun ternyata sedang menikmati suasana sore itu. Tak terasa di dalam benaknya beliau memiliki khayalan untuk memindahkan istananya ke atas awan sana. Beliau berkata dalam hatinya, "Tapi apa mungkin kemauanku itu terlaksana?" Tiba-tiba beliau teringat pada Abu Nawas. "Bukankah ada Abu Nawas yang selalu memunculkan keluar jika aku mempunyai permasalahan?" katanya dalam hati. Beliau pun lantas menyuruh ajudannya untuk segera menjemput Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun hadir di hadapan sang raja. Dengan kepala tertunduk dan perasaan yang tidak menentu, akibat berhadapan dengan sang raja yang penuh wibawa. Abu Nawas menunggu titah sang raja. Kemudian beliau pun berkata, "Apakah kamu tahu kenapa aku memanggilmu ke sini?" "Ampun Baginda, hamba tidak tahu," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja bertanya lagi, "Apakah kau lihat awan yang menggantung di atas sana? Indah bukan?" "Ya, saya bisa melihatnya. Memang sangat indah yang mulia," jawab Abu Nawas. Kemudian Raja berkata lagi, "Aku mempunyai keinginan untuk memindahkan istana ini ke atas sana. Apakah kau bisa melaksanakan keinginanku?" "Ampun Paduka, hamba butuh waktu untuk melaksanakannya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang sambil membawa beban pikiran yang luar biasa beratnya. Dia terus memeras akal bagaimana caranya untuk bisa memenuhi keinginan sang raja dan sekaligus lepas dari hukuman yang membayanginya. Karena menurutnya mustahil dia mampu memindahkan sebuah istana ke atas. Jangankan memindahkan sebuah istana, sebutir kerikil pun mustahil berada di atas awan. Malam pun tiba, namun dia belum juga menemukan jalan keluarnya. Sampai pagi menjelang, dia masih terus memeras akalnya. Namun sama saja hasilnya tetap mustahil. Rupanya kabar tentang berita itu sudah tersebar luas ke seluruh pelosok negeri, membuat semua penduduk negeri itu berbondong-bondong ingin menyaksikan secara langsung proses pemindahan istana raja ke atas awan oleh Abu Nawas. Sore itu cuaca sangatlah cerah, matahari bersinar di ufuk barat, menyiratkan lembayung berwarna kemasan menerpa istana yang megah dan mewah. Setelah berpamitan pada sang istri, Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumahnya. Sepanjang jalan, dia terus memeras akalnya, supaya dia bisa lolos dari masalah itu. Tak lama kemudian, sampailah dia di depan istana. Ternyata sang raja bersama ribuan warga telah hadir menantinya. Sedikit tak sabar, beliau langsung bertanya pada Abu Nawas, "Kau sudah siap?" Abu Nawas tak menjawab. Setengah tak sadar, dia cuma bisa duduk di atas tanah di hadapan raja dan ribuan warga. Dan dikala itulah dia mendapatkan solusinya. Lalu kemudian Abu Nawas bangkit dari duduknya. Dia mengambil posisi jongkok seperti akan menggendong sesuatu. Sang raja bertanya lagi, "Apakah kamu sudah siap, Abu Nawas?" "Siap, Yang Mulia." "Bagus.
Seketika suasana di tempat sunyi senyap, menunggu aksi Abu Nawas yang akan memindahkan istana ke atas awan. Seluruh pandangan tertuju pada Abu Nawas yang masih dalam posisi jongkok. Rupanya sang raja sudah tak sabar. "Apakah kamu sudah siap, Abu Nawas?" Sambil terus jongkok, Abu Nawas menjawab, "Dari tadi juga hamba sudah siap, Yang Mulia. Dan hamba menunggu Yang Mulia untuk menaruh istana itu ke atas pundak hamba, untuk dipindahkan ke atas awan sana." Mendengar itu, sontak saja raja kaget. Sedikit marah, namun tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menggerutu. Dasar manusia licik. Dalam hatinya mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam di desa tempat Abu Nawas tinggal diadakan acara tahlilan untuk mendoakan salah satu warga yang telah meninggal dunia. Karena dianggap sosok yang cerdas dan dihormati, warga sepakat menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Abu Nawas yang sebenarnya jarang menghadiri acara seperti itu hanya bisa tersenyum kecut. "Baiklah, kalau kalian percaya padaku, aku akan memimpin acara ini," katanya sambil menggaruk-garuk kepala. Sebelum acara dimulai, Abu Nawas diberi kitab tahlil oleh salah seorang tokoh desa. "Ini kitabnya Abu Nawas, nanti bacakan secara berurutan ya," kata tokoh desa tersebut. Abu Nawas membuka kitabnya dan mengintip isi di dalamnya. Sayangnya kitab itu ditulis dengan huruf Arab gundul tanpa harokat. Abu Nawas yang terbiasa membaca kitab berharokat merasa sedikit panik. Namun sebagai orang yang tak pernah kehilangan akal, ia berkata dalam hati, "Aku harus menemukan cara agar acara ini tetap berjalan dengan lancar." Warga berkumpul, duduk melingkar di ruang utama rumah. Abu Nawas duduk di depan, memegang kitab tahlil dengan penuh percaya diri. Ia membuka acara dengan suara lantang. "Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim." Semua orang mengikuti mengucapkan amin dengan khusyuk. Kemudian Abu Nawas mulai membaca dengan nada merdu. Tetapi isi yang dibacanya ternyata berbeda jauh dari kitab tahlil. Ia mulai mengarang bebas. "Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa akramana bi Abu Nawas sebagai imam yang tampan." Beberapa orang yang paham bahasa Arab mulai saling pandang. Namun karena suara Abu Nawas terdengar begitu yakin, mereka tetap mengikuti bacaan itu sambil tersenyum geli. Saat tiba di bagian doa, Abu Nawas semakin kreatif. Ia menutup kitabnya dan berkata, "Saudara-saudaraku, doa ini sangat penting, jadi izinkan aku menyampaikannya dengan cara yang paling tulus." Ia lalu mengangkat tangan dan memulai doanya. "Ya Allah, berikan ampunan kepada saudara kami yang telah meninggal. Semoga Engkau melapangkan kuburnya, memberi cahaya dan menjauhkannya dari hal-hal yang membuat tidak nyaman, seperti semut merah atau ular berbisa." Semua orang tertawa kecil, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan nada serius. "Ya Allah, semoga Engkau memberkahi makanan yang akan kami nikmati nanti. Jangan biarkan ayam gorengnya terlalu keras atau sambalnya terlalu pedas." Warga yang mendengar mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa anak kecil yang ikut dalam acara itu tak bisa menahan tawa. Setelah selesai, tokoh desa mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, sebenarnya bacaanmu tadi tidak sesuai dengan kitab tahlil. Tapi aku harus mengakui, suasana acara ini jadi lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Kau memang punya cara unik untuk menghibur kami." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Tahlil itu intinya adalah doa dan niat yang tulus. Kalau niatku sudah benar, maka Allah pasti mengerti." Sejak saat itu, warga desa tak lagi menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapat laporan aneh dari penduduk desa di pinggir sungai. Mereka mengaku ketakutan karena seekor buaya putih raksasa muncul di setiap malam di sungai. Bahkan disebut-sebut sebagai ratu para buaya. Penduduk takut buaya itu akan memangsa mereka. Raja pun mengumumkan sayembara. Barang siapa yang berhasil mengusir ratu buaya putih dari sungai akan diberi hadiah emas dan gelar kehormatan.
Banyak orang kuat mencoba, tapi semuanya gagal karena buaya itu sangat besar dan buas. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk ikut serta. Ia berkata kepada raja, "Baginda, izinkan hamba mencoba, tapi dengan satu syarat, hamba tidak akan menggunakan kekuatan, tapi hanya akal." Raja yang sudah terbiasa dengan kecerdikan Abu Nawas menyetujui syarat tersebut. Keesokan malamnya, Abu Nawas datang ke tepi sungai dengan membawa dua benda aneh, sebuah cermin besar dan sekarung penuh ikan busuk. Penduduk yang melihatnya kebingungan. Apa yang akan dilakukan Abu Nawas dengan cermin dan ikan busuk? Tanya mereka. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tunggu saja, kalian akan melihat bagaimana Ratu Buaya itu kalah tanpa perlawanan." Setelah menyiapkan cermin di tepi sungai, Abu Nawas melemparkan ikan-ikan busuk itu ke dalam air. Bau ikan busuk langsung menyebar, dan tak lama kemudian muncul buaya putih raksasa dari sungai. Buaya itu membuka mulutnya lebar-lebar, siap menyerang Abu Nawas. Namun sebelum buaya itu sempat mendekat, ia melihat bayangan sendiri di cermin. Buaya itu terkejut dan mengira ada buaya putih lain yang lebih besar di depannya. Karena takut, buaya itu mundur perlahan-lahan ke dalam sungai. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Wahai Ratu Buaya Putih, kau lebih baik kembali ke kerajaanmu di dasar sungai. Kalau tidak, buaya putih besar di depanku ini akan merebut tahta kerajaanmu." Mendengar itu, buaya putih itu semakin ketakutan dan menyelam dalam-dalam, tak pernah muncul lagi. Penduduk desa bersorak gembira, sementara raja terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana kau bisa yakin buaya itu akan pergi hanya dengan cermin?" tanya baginda raja. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. "Semua makhluk takut pada bayangannya sendiri jika merasa ada yang lebih besar dan lebih kuat. Bahkan seekor buaya putih pun tidak mau mengambil risiko kehilangan tahtanya." Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas mendengar bahwa ada sebuah ilmu baru yang disebut ilmu mantek. Ilmu tentang logika dan cara berpikir yang benar. Karena Abu Nawas selalu penasaran, ia memutuskan untuk menemui seorang guru besar yang terkenal ahli dalam ilmu mantek. Setelah Abu Nawas duduk di hadapan sang guru, guru itu pun mulai berbicara. "Abu Nawas, ilmu mantek adalah ilmu yang sangat penting. Dengan ilmu ini, kamu bisa mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui hanya dengan petunjuk kecil. Mau aku beri contoh?" "Silakan guru," jawab Abu Nawas dengan penuh semangat. Guru itu lalu bertanya, "Apakah kamu punya kambing di rumah?" Abu Nawas sedikit bingung, tapi ia menjawab, "Ya, saya punya kambing." "Kalau begitu, karena kamu punya kambing, pasti kamu punya tempat untuk mengikatnya di halaman, bukan?" Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab, "Benar, saya punya." "Jika kamu punya tempat untuk mengikat kambing di halaman, pasti kamu punya rumah, bukan?" Abu Nawas mulai terkesan dengan logika sang guru. "Ya, saya punya rumah." Guru itu melanjutkan, "Kalau kamu punya rumah, pasti kamu sudah menikah dan punya istri, bukan?" Abu Nawas mengangguk, "Benar sekali." "Jika kamu punya istri, pasti kamu punya anak." Abu Nawas tersenyum, "Ya, saya punya anak." "Dan jika kamu punya anak, itu artinya kamu adalah orang yang bahagia dan kaya." Abu Nawas terkagum-kagum. "Luar biasa, guru. Hanya dengan satu pertanyaan tentang kambing, Anda bisa menyimpulkan bahwa saya adalah orang kaya." Sang guru tersenyum bangga. Itulah kehebatan ilmu mantek. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertemu dengan temannya yang tampak bingung dan gelisah. Temannya itu bertanya, "Abu Nawas, aku dengar kamu belajar ilmu mantek. Bisa kamu ajari aku?" Abu Nawas berpikir sejenak dan memutuskan untuk meniru metode gurunya. Dia bertanya, "Apakah kamu punya kambing di rumah?" Temannya tampak terkejut. "Tidak, aku tidak punya kambing."
Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, "Kalau begitu, kamu pasti belum menikah, tidak punya rumah, dan pasti kamu sangat miskin dan tidak bahagia." Temannya langsung marah dan berteriak, "Apa? Aku hanya tidak punya kambing." Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa ilmu mantek mungkin tidak selalu berhasil untuk semua orang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas telah memiliki ilmu laduni. Ilmu yang katanya datang langsung dari Allah tanpa perlu belajar. Konon, ilmu ini membuat seseorang tahu segala hal tanpa perlu bersusah payah mencari pengetahuan. Seluruh penduduk Baghdad gempar, dan mereka penasaran apakah benar Abu Nawas memiliki ilmu sehebat itu. Suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar tersebut dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum penuh arti, "aku mendengar bahwa kau sekarang memiliki ilmu laduni. Benarkah itu?" Abu Nawas yang terkenal cerdik tahu bahwa ini pasti jebakan. Tenang-tenang ia menjawab, "Tentu Baginda. Ilmu laduni ini sangat luar biasa. Aku bisa tahu segala hal tanpa perlu belajar." Raja yang penasaran ingin menguji Abu Nawas. Ia pun berkata, "Kalau begitu, aku ingin bertanya sesuatu. Di mana letak pusat dunia ini?" Abu Nawas mengangguk dengan yakin. "Baginda, pusat dunia tepat berada di tempat kaki saya berpijak." Raja terkejut mendengar jawaban itu. "Bagaimana kau bisa begitu yakin?" Abu Nawas tersenyum. "Jika Baginda tidak percaya, Baginda bisa mengukur sendiri dari ujung dunia yang satu ke ujung yang lain. Bukankah pusatnya pasti ada di sini?" Raja Harun al-Rasyid tidak bisa menyangkal logika Abu Nawas. Namun ia belum puas. "Baiklah, kalau begitu, aku ingin tahu hal lain. Berapa jumlah bintang di langit?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Jumlah bintang di langit sama dengan jumlah rambut di ekor keledai Baginda." Raja yang tak menyangka jawaban itu mengerutkan kening. "Bagaimana bisa begitu?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Jika Baginda tidak percaya, kita bisa mencabut semua rambut di ekor keledai Baginda. Kemudian kita menghitungnya. Setelah itu, Baginda harus menghitung semua bintang di langit dan membandingkannya." Raja Harun al-Rasyid mulai tersenyum geli, tapi dia masih ingin melanjutkan ujiannya. "Baiklah, Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang sedang kau pikirkan sekarang?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Baginda sedang berpikir bahwa aku akan menjawab pertanyaan ini dengan benar." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang penuh akal. Ilmu ladunimu sungguh mengagumkan. Bukan karena kau tahu segalanya, tapi karena kecerdikanmu selalu membuat orang lain terdiam." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja mendengar kabar tentang ilmu halimun, ilmu untuk menghilang, yang konon dimiliki oleh para ahli dari negeri seberang. Dengan penuh rasa ingin tahu, Raja memanggil Abu Nawas dan memberi tugas yang cukup aneh. "Abu Nawas, aku ingin kau mencari ilmu halimun. Aku ingin tahu rasanya menghilang," kata Raja dengan penuh semangat. Abu Nawas mengerutkan dahi, menyadari bahwa ini akan jadi tugas yang rumit. Namun dia tersenyum dan berkata, "Baik Baginda, beri saya waktu seminggu untuk mencari ilmu tersebut, dan saya akan kembali dengan hasilnya." Raja pun setuju dan Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Namun bukannya pergi ke negeri seberang, Abu Nawas malah pergi ke sebuah desa kecil untuk berpikir keras sambil beristirahat. Setelah seminggu, dia kembali ke istana dengan pakaian dan wajah yang penuh keyakinan. "Baginda," seru Abu Nawas dengan serius, "saya telah berhasil menemukan ilmu halimun. Saya akan membuktikannya sekarang." Raja dan para pengawal yang sudah penasaran segera berkumpul di aula istana
menunggu pertunjukan ilmu halimun dari Abu Nawas. "Baginda," kata Abu Nawas dengan dramatis, "untuk bisa menghilang, Baginda harus menutup mata dan mengucapkan mantra yang saya ajarkan ini. Halaman, halamun, halimun. Dan ingat, jangan buka mata sampai saya mengatakan sudah selesai." Raja menutup mata rapat-rapat sambil mengucapkan mantra dengan sungguh-sungguh. Halaman, halamun, halimun. Setelah Raja mengulang mantranya beberapa kali, Abu Nawas memberi isyarat kepada semua orang di aula untuk diam-diam meninggalkan ruangan. Satu persatu mereka keluar dengan hati-hati, meninggalkan Raja sendirian di dalam ruangan dengan mata masih tertutup. Setelah beberapa saat, Raja mulai merasa aneh, lalu membuka mata perlahan. Dia melihat ruangan kosong melompong, tidak ada siapapun, hanya dirinya sendiri. "Luar biasa," gumam sang raja. "Ilmu halimun ini benar-benar berhasil. Aku telah menghilang, sehingga tidak ada yang bisa melihatku." Raja berjalan mondar-mandir dengan bangga, merasa sangat puas dengan keberhasilannya. Dia bahkan mulai menari-nari kecil, merayakan ilmunya yang dianggap berhasil. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk kembali bersama para pengawal dan berkata, "Baginda, kami sudah melihat kehebatan Anda menghilang. Itu sungguh menakjubkan." Raja tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Benar, Abu Nawas, ilmu halimun ini luar biasa. Aku bisa menghilang begitu saja." Abu Nawas menahan tawa dan dengan hormat berkata, "Betul, Baginda. Tapi ingat, ilmu ini hanya bertahan jika Baginda tidak memberitahukan rahasianya kepada siapapun." Raja mengangguk serius. "Tentu, Abu Nawas, ini akan jadi rahasiaku dan rahasiamu." Abu Nawas pun meninggalkan istana sambil tertawa kecil. Dan sejak hari itu, Raja tetap yakin bahwa dirinya sudah menguasai ilmu halimun, walaupun sebenarnya dia hanya dibiarkan sendiri di ruangan kosong. Para pengawal dan pejabat istana terus tersenyum diam-diam setiap kali Raja mengungkit tentang ilmunya yang sakti itu. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa ingin menjadi orang yang lebih bijaksana. Dia mendengar bahwa ada seorang guru besar yang sangat terkenal dengan ilmunya. Guru itu terkenal karena menguasai ilmu diam, sebuah ilmu yang katanya bisa membuat seseorang tampak sangat bijaksana hanya dengan diam. Abu Nawas sangat penasaran dan dia pun berangkat menemui guru besar itu. Setelah berjalan jauh dan melewati berbagai rintangan, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah guru besar. "Guru, aku ingin belajar ilmu diam," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Sang guru tersenyum dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, untuk belajar ilmu diam, kamu harus melewati satu ujian sederhana. Kamu harus diam selama 1 minggu penuh, tidak berbicara sepatah kata pun. Jika kamu berhasil, maka kamu akan menguasai ilmu ini." Abu Nawas merasa ini tantangan yang mudah. Hanya diam, tentu saja aku bisa, pikirnya. Tanpa ragu, dia menerima tantangan itu. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar. Dia berjalan dengan tenang dan tidak mengeluarkan satu pun kata. Orang-orang di pasar terkejut melihat Abu Nawas yang biasanya cerewet. Kini diam 1000 bahasa. Mereka bertanya-tanya, apakah Abu Nawas sakit? Tapi Abu Nawas tetap diam. Hari kedua, tetangganya datang meminta tolong untuk memindahkan barang berat. Tapi karena Abu Nawas tidak boleh berbicara, dia hanya mengangguk dan melambaikan tangan tanda tidak bisa membantu. Tetangganya pun merasa heran dan kecewa. Ada apa dengan Abu Nawas? Kenapa dia tiba-tiba tidak mau bicara? Gumam tetangganya. Hari ketiga, Abu Nawas pergi ke rumah temannya untuk makan malam. Temannya menyajikan hidangan yang luar biasa enak. Namun saat temannya menanyakan pendapatnya tentang makanan, Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap diam. Temannya menjadi bingung. Apakah masakanku tidak enak sampai Abu Nawas tidak mau berkomentar, pikirnya.
Hari keempat, seorang anak kecil mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan bertanya, "Paman, di mana arah ke rumah sakit?" Tapi karena Abu Nawas sedang belajar ilmu diam, dia hanya menunjuk ke arah yang salah tanpa bicara apa-apa. Anak kecil itu pun akhirnya tersesat dan malah berakhir di kandang kambing. Hari kelima, Abu Nawas sudah mulai merasa sulit. Diam selama ini ternyata melelahkan. Dia rindu untuk tertawa, bercanda, dan bercerita dengan orang-orang. Namun, dia tetap teguh berusaha menyelesaikan tantangan ini. Pada hari ketujuh, Abu Nawas datang lagi ke rumah sang guru. "Guru, aku sudah diam selama 7 hari. Apakah sekarang aku sudah menguasai ilmu diam?" Sang guru tertawa kecil dan berkata, "Abu Nawas, ternyata diam itu tidak selalu membuat kita bijaksana. Terkadang kita justru perlu berbicara untuk membantu orang lain dan membuat hidup lebih ceria." Abu Nawas terkejut, namun dia menyadari betapa benarnya kata-kata guru itu. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia berkata, "Wah, ilmu diam ternyata lebih sulit dari yang kukira. Terima kasih, guru. Aku akan kembali berbicara lagi, dan kali ini aku akan memilih kapan harus bicara dan kapan harus diam." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam, seakan ingin memulai percakapan. "Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu bukan?" tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar. Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. "Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat?" Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. "Tentu saja, aku ingin mengujimu Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa, tapi aku lebih pintar dari yang kau kira." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku?" Ikan itu mendekat dan berkata, "Pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna, tinggal di dalam air atau di daratan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik." Ikan itu tersenyum mengejek. "Kau tak tahu kesulitan hidup di darat, Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis." Abu Nawas mengangguk berpikir sebentar. "Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian, melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan?" Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. "Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai." Abu Nawas tertawa. "Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana." Ikan raksasa itu tersenyum licik. "Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar, mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi
dan menaklukkan masalah di darat. Ikan raksasa mengangguk puas. Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Dengan itu ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas diminta menghadiri pemakaman seorang saudagar kaya di desanya. Karena saudagar itu dikenal sangat dermawan, banyak warga datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Semua orang berkumpul di sekitar jenazah yang telah dibaringkan di depan rumah untuk disolatkan. Abu Nawas seperti biasa datang dengan gaya yang santai. Namun kali ini ia merasa hidungnya gatal karena wangi dupa yang terlalu kuat di sekitar tempat jenazah. Ia berusaha menahan bersin, tetapi wangi itu semakin menusuk. Aduh, ini tidak bisa ditahan lagi, pikir Abu Nawas sambil memegang hidungnya. Ketika imam mulai memimpin doa, Abu Nawas tak tahan lagi dan akhirnya bersin dengan suara keras. Suaranya menggema begitu keras sampai semua orang kaget, termasuk si jenazah. Yang mengejutkan, jenazah yang awalnya terbaring diam tiba-tiba bangun duduk sambil berseru, "Astagfirullah, apa yang terjadi? Kenapa semua orang menatapku?" Semua orang langsung menjerit dan berlari ketakutan. Bahkan imam yang memimpin doa pun kabur sambil membawa sejadahnya. Tinggal Abu Nawas yang masih berdiri dengan wajah bingung. Jenazah atau lebih tepatnya saudagar itu melihat sekeliling dengan bingung. Ia menatap Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, apa yang terjadi? Aku merasa seperti baru bangun tidur." Abu Nawas yang selalu cepat berpikir menjawab dengan santai, "Oh, ini artinya kau baru saja mendapat kesempatan kedua dari Tuhan. Bersyukurlah dan jangan sia-siakan hidupmu." Saudagar itu terdiam lalu tiba-tiba menangis. "Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak berbuat baik lagi. Mungkin selama ini kebaikanku belum cukup." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menepuk pundak saudagar itu dan berkata, "Baguslah. Tapi kalau lo boleh saran, lain kali jangan bangun di tengah-tengah pemakaman. Kau membuat semua orang trauma." Akhirnya, warga yang sempat lari ketakutan perlahan kembali setelah menyadari jenazah itu hidup lagi. Mereka menatap Abu Nawas dengan kagum dan mulai berbisik, "Abu Nawas memang luar biasa. Bahkan bersinya saja bisa menghidupkan orang mati." Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata dalam hati, "Bukan aku yang luar biasa, tapi dupa ini yang terlalu menyiksa hidungku." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas ditunjuk oleh raja untuk menjadi hakim sementara di istana, karena hakim kerajaan sedang sakit. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mengadili kasus perceraian ini. Tunjukkan kebijaksanaanmu." Abu Nawas meskipun tidak biasa menjadi hakim menerima tugas itu. Di depan Abu Nawas ada sepasang suami istri yang sedang berseteru. Sang suami ingin bercerai karena merasa istrinya terlalu galak. Sedangkan sang istri merasa suaminya terlalu pelit. Abu Nawas memulai sidang dengan penuh wibawa. "Baiklah, ceritakan masalah kalian satu persatu," katanya. Sang suami langsung berkata dengan nada kesal, "Istriku ini seperti naga. Setiap hari aku dimarahi. Tidak peduli aku bekerja keras seharian." Sang istri tidak mau kalah. "Dia ini pelitnya luar biasa. Bahkan untuk makan, aku harus hitung-hitung dulu agar tidak dimarahi." Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, Ini masalah besar. Aku harus berpikir." Sambil berpikir, Abu Nawas meminta waktu sejenak dan beranjak keluar ruangan. Tapi begitu ia kembali, ia mendapati pasangan itu sudah bertengkar hebat. Suaminya berkata, "Aku sudah tidak tahan, kau tidak pernah puas." Istrinya membalas, "Kalau kau tidak pelit, aku juga tidak akan marah-marah."
Abu Nawas bingung bagaimana cara menyelesaikan pertikaian itu tanpa memperlukan dirinya sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas berdiri dengan tegas. Baiklah, karena kalian berdua tidak bisa akur, aku akan memberi kalian hukuman. Pasangan itu terkejut. Hukuman? Apa maksud Anda, Tuan Hakim? Abu Nawas tersenyum kecil. Kalian akan dihukum tinggal bersama selama 3 bulan di penjara istana. Kalian harus makan, tidur, dan melakukan semua kegiatan bersama. Jika setelah 3 bulan kalian masih ingin bercerai, maka aku akan menyetujuinya. Pasangan itu saling menatap. Sang suami tampak takut dan berkata, 3 bulan bersama dia di penjara, aku bisa mati muda. Sang istri juga ragu. 3 bulan dengan orang sepelit dia, aku bisa kelaparan. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk berdamai. Kami akan mencoba untuk rukun kembali, Tuan Hakim. Tidak perlu dipenjara. Abu Nawas tersenyum lebar. Bagus, itu keputusan bijak. Ingat, lebih baik hidup rukun daripada saling menyalahkan. Raja yang mendengar kabar ini tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar hakim yang unik. Kau hampir dipermalukan, tapi akhirnya justru berhasil menyelesaikan masalah. Abu Nawas dengan rendah hati menjawab, Baginda, menjadi hakim bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal kebijaksanaan dan sedikit akal-akalan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu kota ada seorang pendeta muda yang terkenal sombong. Ia selalu merasa dirinya paling pandai dan suka mempermalukan orang di depan umum. Suatu hari ia mendengar tentang Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik dan penuh akal. Pendeta muda itu berpikir, aku harus mempermalukan Abu Nawas di depan semua orang, supaya orang-orang tahu aku lebih pintar. Ia lalu mengatur rencana licik. Pendeta muda mengundang Abu Nawas ke gereja dengan alasan ingin berdiskusi soal ilmu pengetahuan. Karena Abu Nawas dikenal tidak pernah menolak tantangan, ia pun datang ke gereja dengan senyuman. Begitu Abu Nawas masuk, pendeta muda itu berdiri di depan banyak jemaat dan berkata dengan suara lantang, Abu Nawas, kau adalah tamu di sini, dan sebagai tamu kau harus menjawab 3 pertanyaanku. Jika kau tidak bisa menjawab, maka aku akan menyuruhmu keluar dengan rasa malu. Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. Baiklah, tanyakan apa saja. Tapi jika aku bisa menjawab, kau harus menyiapkan makan malam yang enak untukku. Pendeta muda setuju dengan penuh rasa percaya diri. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, kematian. Sebab tak ada yang tahu kapan ia akan datang, dan ia selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Pendeta muda terdiam, tak menyangka Abu Nawas bisa menjawab dengan begitu cepat dan bijak. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas tersenyum dan berkata, menahan nafsu dan amarah. Banyak orang kuat mengangkat beban berat, tapi sedikit yang mampu menahan dirinya sendiri. Para jemaat mengangguk setuju mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara pendeta muda mulai terlihat gugup. Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling ringan di dunia ini? Abu Nawas dengan tenang menjawab, meninggalkan ibadah dan kebaikan. Banyak orang dengan mudah meninggalkannya hanya karena alasan sepele. Pemuda muda terdiam, ia tahu bahwa semua jawaban Abu Nawas benar dan sangat bijaksana. Para jemaat pun mulai berbisik-bisik memuji kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan umum, pendeta muda mencoba trik terakhirnya. Baiklah, kau menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tapi sebelum aku menyiapkan makan malam untukmu, aku ingin melihat apakah kau benar-benar cerdik. Bisakah kau menghilang dari tempat ini tanpa berjalan keluar lewat pintu? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, tentu saja. Ia lalu duduk tenang, memejamkan mata dan berkata, sekarang aku sudah tidak ada di sini, karena jiwaku sudah melayang jauh ke negeri lain, yang tinggal hanya tubuhku, jadi aku sudah hilang. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kecerdikan Abu Nawas, sementara pendeta muda hanya bisa menahan malu.
Akhirnya ia memenuhi janjinya dengan menghidangkan makan malam yang enak untuk Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.